Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada perkuliahan metodologi riset pada pertemuan pekan ke-10. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah. Pada bagian kedua ini, saya akan fokus ke bagaimana kita menulis abstrak dan membuat judul. Mari kita mulai saja ke bagian yang pertama. Yang pertama adalah terkait dengan abstrak. Apakah yang dimaksud dengan abstrak? Jadi, abstrak itu pada sebuah karya tulis ilmiah ataupun skripsi merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dan berguna karena akan membantu pembaca untuk mengetahui semacam resume atau rangkuman, atau istilah lainnya, ini adalah merupakan intisari dalam suatu penelitian. Nah, ciri-ciri dari abstrak ini biasanya diletakkan pada lembar awal penelitian dan ditulis dalam beberapa kalimat saja. Nah, jumlah kalimat dalam abstrak ini biasanya diatur dalam pedoman atau panduan penulisan. Ini tergantung kita mau masukkan kemana, misalnya ke proceeding kah, ke jurnal, atau mungkin sebagai skripsi. Ini memiliki aturan yang berbeda-beda. Umumnya, abstrak ini biasanya paling tidak 75 kata sampai 300 kata. Jadi dia tidak panjang, dia hanya pendek saja, dan umumnya abstrak juga tidak ditulis lebih dari satu paragraf. Sini meskipun tulisannya terlihat pendek dan sederhana, nah, menulis abstrak ini memiliki pakem tersendiri. Sehingga dalam tulisan yang pendek tersebut, penulis harus dapat merangkum beberapa unsur penting dalam penelitian. Dan di sini, walaupun ini berada pada lembar awal laporan, misalnya di makalah jurnal, di proceeding, ataupun di skripsi, bukan berarti abstrak itu ditulis di awal. Abstrak itu justru ditulis setelah semuanya selesai, hampir semuanya selesai, sebelum kita menulis judul. Itu yang benar. Jadi setelah semuanya selesai kita tulis, baru kita buat abstraknya. Bukan kita buat abstrak, lalu kita mengerjakan bab 1, bab 2, dan seterusnya. Kemudian, apa sih yang harus ada dalam abstrak? Yang pertama, kita harus menjelaskan latar belakang masalah yang kita ambil. Dan di sini karena keterbatasan tempat atau jumlah kata, maka yang harus ditulis adalah langsung to the point, jadi tidak bertele-tele. Nah, di sini penelitian ini dipilih kenapa? Apa urgensinya? Apa tujuannya? Maka pada latar belakang ini perlu dijelaskan secara singkat apa saja yang melatar belakangi masalah tersebut dan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Yang pertama, jadi ada latar belakang. Lalu ada metodenya. Nah, jadi metodenya itu adalah di sini ya, misalnya adalah metode penelitian adalah sebuah alat untuk menyelesaikan permasalahan pada suatu penelitian. Maka metode adalah instrumen penting yang harus dijelaskan pada abstrak. Jadi setelah ada latar belakang, tujuannya ada metodenya. Metodenya seperti apa? Lalu yang berikutnya, setelah ada metode, kita deskripsikan hasil penelitian kita seperti apa. Jadi bagian ini bertujuan untuk menjelaskan secara singkat hasil penelitian. Jadi dapat berupa apa saja yang didapatkan ketika melakukan penelitian dan jelaskan secara umum saja, bukan kita meng-copy paste dari bagian kesimpulan. Baik, selanjutnya kita harus lakukan simpulan hasil penelitian kita. Jadi apa sih setelah hasil yang keluar? Apa sih sebenarnya intinya? Kesimpulannya apa? Jadi ini adalah yang paling vital dalam suatu penelitian, di mana peneliti harus menyimpulkan keseluruhan penelitiannya hanya dengan beberapa kalimat saja. Jadi tidak di copy paste semuanya. Karena kembali lagi bahwa jumlah kata pada abstrak ini terbatas. Dan abstrak ini memegang peranan penting karena biasanya kalau dalam pelaporan atau dalam karya tulis ilmiah, abstrak ini disediakan secara gratis. Artinya orang yang mau membaca di sini akan bisa melihat
abstrak terlebih dahulu, judul dan abstraknya. Jika judul dan abstraknya menarik, maka orang akan tertarik untuk membaca. Oleh karena ini, abstrak ini semacam gerbang awal orang untuk melihat apakah tulisan kita ini menarik atau tidak. Baik, sini saya akan coba menampilkan kembali rangkuman terkait dengan abstrak. Jadi dia bisa dari 75 sampai 250, mungkin ada yang sampai 300. Dan tadi ya, ini adalah latar belakang, kemudian metode, hasil, dan kesimpulan. Kemudian abstrak ini harus cukup detail sehingga pembaca dapat memutuskan apakah akan membaca keseluruhan artikel atau tidak. Lalu yang ketiga di sini, abstrak itu harus ditulis paling belakang sehingga benar-benar menggambarkan keseluruhan isi dari manuskrip atau dari laporan atau makalah yang kita buat. Dan abstrak ini umumnya tersedia secara gratis. Nah, untuk contoh abstrak di sini ini saya ambil dari paper atau makalah Semnas di tahun 2019. Jadi di sini ya ada potensi energi panas dari waste flue gas. Ini dapat digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Nah, di sini adalah bagian pendahuluan, latar belakangnya. Nah, di sini dapat mengkonversi sehingga di sini masalahnya adalah kemampuan siklus Rankine organik dalam mengkonversi energi panas ini bergantung pada jenis refrigeran yang digunakan. Lalu di sini ada tujuannya. Kenapa sih penelitian yang dilakukan? Nah, itu penelitian itu bertujuan untuk mencari efisiensi termal dan energi listrik yang dihasilkan oleh siklus Rankine organik. Dengan sumber panasnya adalah waste flue gas. Lalu di sini ada metode ya. Metode yang digunakan itu merancang sistem, kemudian menggunakan 4 komponen utama, evaporator, turbin, kondenser, dan pompa. Lalu selanjutnya setelah dirancang, dilakukan simulasi dengan software cycle tempo. Lalu setelah itu didapat, ini adalah hasil. Refrigeran yang digunakan sebagai perbandingan apa saja, sehingga didapatkan efisiensinya paling tinggi untuk masing-masing refrigeran. Nah, ini adalah sedangkan energi listrik yang dihasilkan mencapai ini, untuk ini dan ini ya, energi inputnya sebesar ini. Ini adalah hasil dan kesimpulannya. Ini ada contoh bagaimana kita membuat abstrak. Baik, kita langsung ke bagian berikutnya, yaitu terkait dengan memberikan kata kunci ya. Bagian berikutnya adalah memberikan kata kunci. Nah, kata kunci ini pada penelitian ini berguna untuk memudahkan pencarian secara online. Dan kata kunci ini dapat dipilih dari kata-kata yang ada pada judul penelitian. Jadi biasanya setelah judul ada abstrak, ada kata kunci. Kata kunci ini bisa kata-kata atau kumpulan kata ya, bisa lebih dari satu kata yang mencerminkan dari tulisan kita. Nah, di sini ya, kata kunci ini sangat penting terkait dengan indeksasi, yaitu memungkinkan manuskrip atau makalah kita untuk diidentifikasi dan disitasi dengan mudah. Selanjutnya, kata kunci ini harus bersifat spesifik. Artinya jangan terlalu menggunakan kata-kata yang umum. Selanjutnya adalah kita hindari singkatan yang tidak umum dan istilah yang terlalu umum. Singkatan tidak umum misalnya ya, yang hanya tahu mungkin di dunia IT gitu ya, di dunia IT atau di dunia teknik mesin, atau memang dunia teknik mesin tapi yang sangat spesifik sekali. Itu jangan kita pakai. Atau yang terlalu umum, karena terlalu umum artinya ketika kita akan dilakukan indeksasi, paper kita jadi terlalu general. Ya, terkait dengan kata kunci. Nah, beberapa tips penting ketika kita menulis abstrak adalah satu ya, hindari penggunaan akronim ataupun singkatan secara langsung dalam abstrak tersebut. Karena semua perlu dijelaskan agar dipertimbangkan oleh pembaca. Jadi jangan misalnya pembangkit listrik tenaga nuklir dalam kurung PLTN, atau PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Jangan gunakan itu ya, karena nanti jumlah katanya jadi banyak. Atau AKABRI adalah Akademi Angkatan Bersenjata gitu ya. Itu tidak bagus. Jadi jangan hindari penggunaan akronim atau singkatan secara langsung. Karena bisa jadi akronim dan singkatan itu tidak dimengerti oleh pembaca secara umum.
Oke, selanjutnya, nah jika topik yang Anda angkat ini ada sesuatu yang dikenal cukup baik, artinya banyak yang familiar, Anda dapat merujuk nama atau orang atau tempat yang menjadi fokus dalam makalah Anda. Lalu, penting sekali adalah jangan sekali-kali masukkan tabel, gambar, sumber, atau kutipan. Jadi tidak ada referensi di dalam abstrak. Nggak ada gambar, tidak ada rumus di dalam abstrak. Karena satu ya, selain mengambil ruang terlalu banyak, hal tersebut juga biasanya bukanlah hal yang diinginkan oleh pembaca. Jadi abstrak itu hanya tulisan satu paragraf saja, yang paling tidak maksimalnya itu adalah 300 kata. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya adalah terkait dengan bagaimana kita membuat judul. Jadi judul ini adalah suatu cara ya, salah satu cara untuk kita membatasi topik, yaitu dengan kita membuat judul. Jadi judul itu harus spesifik dan mencerminkan isi dari tulisan kita. Nah, di sini judul ini menjawab terkait dengan masalahnya apa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Nah, judul juga adalah perincian atau penjabaran dari suatu topik. Nah, judul yang lebih spesifik dan sering telah menyeratkan permasalahan atau variabel yang akan dibahas. Nah, judul juga tidak harus sama dengan topik. Jadi topik itu lebih general, judul itu lebih spesifik dibandingkan, atau lebih rinci ya, dibandingkan dengan topik. Nah, jika topik sekaligus menjadi judul, ini mungkin saja. Nah, ini maka karya tulis ini akan bersifat umum dan ruang lingkupnya akan menjadi sangat luas. Nah, selanjutnya, judul ini dibuat setelah selesai menggarap tema atau topik, sehingga bisa terjamin bahwa judul itu cocok dengan temanya. Nah, judul yang baik ini akan merangsang perhatian pembaca dan juga akan cocok dengan temanya. Nah, judul juga hanya menyebutkan ciri-ciri yang utama atau yang terpenting dari suatu karya ilmiah, sehingga pembaca sudah dapat membayangkan apa yang akan diuraikan dalam karya tersebut. Lalu ada judul yang mengungkapkan maksud pengarang, misalnya seperti dalam laporan eksposisi, seperti suatu penelitian tentang korelasi antara kejahatan anak-anak dan tempat kegiatan yang tidak memadai. Selanjutnya, judul yang baik itu seperti apa? Pertama, jadi harus relevan. Jadi judul harus mempunyai pertalian dengan tema atau dengan beberapa bagian yang penting dari tema tersebut. Nah, judul juga harus dapat menimbulkan keingintahuan pembaca terhadap isi buku atau isi karangan. Kemudian harus singkat. Tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, tapi harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Nah, judul utama yang singkat dengan judul tambahan yang panjang. Ini mungkin kalau kita menulis sebuah buku. Kemudian tidak provokatif. Jadi jangan tulis seperti koran lampu merah. Itu tidak baik ya untuk sebuah karya tulis ilmiah. Nah, judul karangan sedapat-dapatnya terdiri dari atau isinya adalah singkat dan padat. Jadi jangan terlalu panjang. Berikutnya adalah menarik perhatian. Jadi, ini ketika kita baca, orang akan tertarik untuk membaca artikel, lalu dia akan melihat abstraknya. Lalu menggambarkan garis besar atau inti pembahasan. Nah, ini contoh penulisan judul dengan cara bertanya. Lalu masalahnya apa? Masalahnya adalah, misalnya adalah terkait dengan industri metanol. Lalu, misalnya terkait dengan desain interior. Lalu mengapa? Misalnya mengembang, industri metanol mengembang. Desain interior bermanfaat. Nah, sehingga judul karangan ini dapat berbentuk frasa, bukan kalimat. Jadi kata-kata yang di atas tadi bisa dijadikan kata benda sehingga menjadi judul. Contohnya seperti ini. Mengembang kita ubah jadi pengembangan. Lalu bermanfaat menjadi manfaat.
Maka judulnya kalau hanya mencakup masalah apa dan mengapa adalah judulnya adalah pengembangan industri metanol. Tapi ini masih belum cukup spesifik ya. Atau bisa juga mengembangkan industri metanol. Atau bisa juga manfaat desain interior. Nah, kemudian agar karangan kita yang kita buat ini dapat berpijak pada suatu masalah yang terbatas dan ruang lingkup yang tidak terlalu mengambang. Jadi judul karangan tadi itu bisa atau harus kita batasi, misalnya dengan menyebut tempat. Di mana? Kita ada pertanyaan di mana? Misalnya di Pulau Bunyu. Atau dalam mendukung kegunaan perkantoran di Jakarta. Nah, kalau misalnya masih terlalu luas, kita bisa lakukan pertanyaan kapan, sehingga dapat mempersempit suatu judul. Kapan? Misalnya di tahun 2000-an. Dewasa ini. Sehingga judulnya bisa menjadi pengembangan industri metanol di Pulau Bunyu tahun 2000-an. Atau manfaat desain interior dalam mendukung kegunaan perkantoran di Jakarta dewasa ini. Ada kalanya juga di mana itu tidak diperlukan. Tetapi pertanyaan kapan itu diperlukan atau sebaliknya. Jadi bisa tadi bilang tidak harus ada, tidak harus selalu ada. Nah, untuk karya tulis ilmiah juga umumnya kadang-kadang kita memberikan caranya, metodenya, metode intinya. Apa metodenya? Dengan metode apa gitu. Metode Archimedes misalnya, metode numerik atau metode Gaussian. Itu bisa kita tuliskan sebagai bagian dari judul. Nah, ini ada contoh judul yang merupakan jawaban dari pertanyaan. Masalahnya apa, mengapa, dan kapan. Misalnya persaingan bangunan tradisional dengan bangunan modern saat ini. Ada juga judul yang sempit walaupun tanpa menjawab pertanyaan di mana dan kapan. Selain untuk judul buku ya, hidroponik, bercocok tanam tanpa tanah. Ini untuk kalau judulnya buku ya, ini kalau judul karya tulis ilmiah ini biasanya ini terlalu pendek kalau seperti ini. Oke, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ini cukup singkat, tetapi ada tugas yang harus dikerjakan. Ideal sih tugas ini dikerjakan setelah menyimak materi ini sehingga dapat dikerjakan dengan baik. Tapi karena saya tahu kalian cukup sibuk, sehingga saya beri batas waktu sampai hari Jumat jam 23.59. Tugasnya adalah kalian baca sebuah artikel dari jurnal ilmiah yang sudah saya berikan, lalu kalian tentukan judul dan juga abstraknya. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.